Selamat pagi, saudara-saudari. Salam damai dalam Kristus. Hari ini Kamis 2 September 2021. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan. Bersama dengan saya, Laurencia Restu Widyastuti dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Semoga dengan mendengarkan sabdamu, kami bisa lebih saling mengasihi sesama satu yang lain, terutama mengasihi Engkau. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai manusia yang penuh dengan segala kedagingan, kadangkala kurang memahami apa yang Tuhan mau. Seorang anak diminta untuk belajar naik sepeda. Awalnya pasti anak ini merasa takut. Namun orang tuanya terus-menerus mendukung, memberi support pada anak ini untuk belajar naik sepeda. Lambat laun, anak ini menjadi terampil dan dapat naik sepeda tanpa bantuan orang tuanya. Anak ini berhasil keluar dari ketakutannya karena dukungan orang tuanya. Dalam Injil hari ini, kita mendengar bagaimana Yesus meminta para murid yang sudah putus asa karena tidak mendapatkan ikan
untuk kembali ke tempat yang dalam dan menebarkan jala. Bagi para nelayan seperti Petrus dan teman-temannya, hal ini aneh. Akan tetapi mereka memilih untuk menuruti perkataan Yesus. Hasilnya kita tahu bersama, apa yang tampak mustahil menjadi mungkin. Mereka menangkap sejumlah besar ikan hingga jala mulai koyak. Peristiwa ini menjadi peristiwa iman bagi Petrus dan teman-temannya. Mereka sedang memulai sebuah perjalanan untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Seperti Tuhan meminta para murid untuk bertolak ke tempat yang dalam, Ia seringkali meminta kita untuk melakukan hal yang tampak mustahil untuk dilakukan. Namun di atas semua itu, Tuhan ingin mengajar kita untuk mempercayai diri-Nya secara utuh. Kita dapat saja merasa permintaan Tuhan ini aneh dan mustahil. Tetapi ketika kita belajar bersikap taat seperti Petrus, kita akan melihat bahwa rahmat Tuhan menyempurnakan segalanya. Tuhan akan menggenapi apa yang menjadi kelemahan kita. Tuhan mendidik kita untuk percaya dengan terlebih dahulu menaruh kepercayaan kepada kita. Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang tampak mustahil, bukan untuk menguji, melainkan untuk meyakinkan kita bahwa Dia mempercayai kita yang lemah ini. Tuhan selalu mengajak kita untuk bertumbuh dalam kepercayaan kepada-Nya. Pengalaman hidup yang awalnya tampak kurang mengenakan dapat menjadi sarana baginya untuk mendidik kita. Dia meminta kita untuk berani melangkah, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Bapak, Ibu yang terkasih, Tuhan punya maksud yang lebih indah dalam setiap kehidupan anak-anak-Nya. Kita hendaknya bersabar di dalam proses untuk menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Selamat berziarah dengan kepercayaan penuh kepada-Nya. Amin. Bapak, Ibu yang terkasih, mari kita doakan untuk doa penutup. Allah Bapa Maha Rahim, dengan penuh belas kasih, Kau jaga umat-Mu dan Kau bimbing dalam kasih sayang-Mu. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas segala sesuatu yang kami peroleh hari ini. Bantulah kami agar dapat mengolahnya dalam iman, sehingga dapat menjadi persembahan dan pujian bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.